Halo teman-teman, assalamualaikum. Ini adalah smartphone Samsung A3 2017 atau Samsung A320 teman-teman ya. Smartphone ini saya dapatkan dalam kondisi mati total yang merupakan sebuah smartphone donasi teman-teman. Saya mendapatkannya dari seseorang. Dan ketika saya bongkar di sini saya melihat baterainya ini tidak fit teman-teman ya, jadi kulit baterainya seperti bekas menggelembung teman-teman. Nah dari sini saya curiga juga ada masalah pada baterainya. Di sini saya memiliki beberapa baterai teman-teman ya, ada yang 10.000 mAh, kemudian 40.000 mAh, tapi saya tidak akan menggunakannya dulu teman-teman. Saya akan menggunakan baterai yang lebih kecil. Di sini saya punya baterai polimer 2000 mAh teman-teman, tapi cukup tebal jadi tidak bisa dipasang pada Samsung Galaxy A3 teman-teman ya. Jadi di sini saya hanya akan melakukan pengujian teman-teman. Setelah diganti selnya, apakah dia mau dicas atau tidak. Pada pengujian ini saya tetap menggunakan BSI bawaan smartphone teman-teman, karena saya tidak menemukan pin vibrat ID ataupun termisor pada mainboardnya teman-teman ya, pada mainboard yang dekat dengan pin baterai teman-teman. Jadi akan memakan banyak waktu jika saya harus mencarinya satu persatu. Jadi saya akan memotong sel baterai bawaan, kemudian menggantinya dengan sel yang lain, yaitu sel yang sudah saya siapkan, sel baterai 2000 mAh. Oke, ini agak susah teman-teman karena pin baterai ditempel pada BSI menggunakan las tembak teman-teman ya. Las tembak ini sangat kuat teman-teman, tidak seperti solder biasa. Hal itu karena pin out dari sel baterai menggunakan nikel teman-teman ya. Nikel itu tidak bisa disolder, sangat licin, jadi timahnya tidak mau nempel. Karena itulah kenapa banyak baterai menggunakan las tembak teman-teman untuk menempel sel baterai ke BSI atau BNS. Oke, sampai sejauh ini tidak ada pergerakan teman-teman, jadi saya akan memotong saja menggunakan tang potong teman-teman ya. Namun hati-hati jangan sampai terjadi sentuhan antara kutub positif dan negatif teman-teman, karena dapat menyebabkan baterai terbakar atau bahkan sampai meledak teman-teman ya.
Jadi kalau bermain-main dengan baterai ini harus ekstra dan super hati-hati teman-teman. Akhirnya BSI berhasil dilepas, dan ini dia teman-teman, BSI bawaan Samsung Galaxy A320. Jadi jangan sampai terbalik infosnya teman-teman ya, itu ada kelihatan B-min itu adalah baterai negatif teman-teman, jadi kabel hitam pada sel baterai. Oke, sekarang akan langsung saya solder dulu. Penggantian sel baterai Galaxy A3 berhasil, sudah selesai. Sekarang saatnya untuk pengujian. Jadi akan saya pasang, kemudian akan saya coba untuk melakukan charging. Apakah dia mau dicas sekarang atau tetap membandel, tidak mau teman-teman. Oke teman-teman, ternyata masih membandel teman-teman ya. Biarpun sel baterai sudah diganti, sudah dicolok dengan charger, namun dia masih tetap tidak ngefek teman-teman. Tidak ada logo petir, logo baterai, dan logo-logo lain yang ditampilkan. Karena saya curiga jika ada masalah dengan sel baterai yang saya gunakan, jadi saya mengganti selnya dengan sel yang lain teman-teman. Yang tadinya 2000 mAh, sekarang saya menggunakan sel baterai 4000 mAh. Kemudian coba lagi ya, apakah kali ini ada efek sampingnya atau tidak. Oke, ini sudah terpasang teman-teman. Sekarang belum dicas, dan saya coba menekan tombol daya 1, 2, 3, 4. Tidak ngefek teman-teman. Jadi meskipun sudah diganti sel baterainya, dia tetap tidak menyala. Mungkin ini memang benar-benar ada masalah pada mesinnya teman-teman ya, pada mesin. Jadi bukan hanya sekedar pada baterai. Oke, kalau begitu saya akan menggunakan metode yang paling gampang teman-teman, yaitu mengganti mainboard teman-teman. Saya akan mencarinya di toko online, semoga dapat yang murah meriah. Setelah time skip, akhirnya pesanan datang teman-teman.
Ini adalah pesanan saya, sebuah mainboard untuk Samsung Galaxy A320 2017. Langsung saja akan saya unboxing dan saya pasang. Wow, ternyata lumayan teman-teman ya. Saya mendapat cukup banyak kelengkapannya teman-teman, mulai dari baut, ada backdoor dan juga frame LCD teman-teman. Dan tentu saja mesinnya ya. Jadi bukan hanya mesin saja yang dikirim teman-teman. Di sini bahkan ada speaker dan juga mikrofon teman-teman. Sangat-sangat lengkap kecuali LCD.
Setelah mesin berhasil dipasang, sekarang saya akan memasang baterai yang lebih kecil lagi teman-teman ya, 2000 mAh 3,7 volt. Saya akan menggunakan BSI bawaan smartphone. Oke, saya pasang dulu. Setelah baterai, saya harus memasang cover mesin teman-teman ya, karena cover mesin ini dia memegangi soket-soket yang sensitif teman-teman, termasuk soket baterai. Jadi saya harus memasangnya untuk memastikan agar atau jika soket ini tidak lepas nantinya. Oke, cover mesin sudah terpasang. Sekarang saatnya untuk pengujian. Saya akan melakukan charging dulu teman-teman. Apakah akan ada efeknya? Tapi di sini saya dulu teman-teman. Saya tempel dulu menggunakan lakban kertas agar baterai tidak lepas teman-teman ya, atau dia tetap menempel pada smartphone karena cukup tebal. Oke, di sini belum saya cas teman-teman. Saya akan langsung nyala teman-teman. Jadi ketika saya tekan tombol power dia langsung menyala. Jadi ini sudah oke sekali teman-teman ya, mesinnya hidup tapi mati lagi teman-teman. Jadi apakah tidak teman-teman, tidak mati. Oke, kalau begitu saya akan ngecas dulu teman-teman untuk memastikan jika dayanya cukup untuk ponsel melakukan booting. Dan ini dia teman-teman, akhirnya berhasil menyala. Semoga tidak ada sandi teman-teman ya, tidak ada password dan sebagainya. Aduh, cantik sekali yang punya teman-teman, yang punya sebelumnya. Oke, masih memindai, masih memulai. Sekarang saya akan ngecek sedikit saja teman-teman ya, melihat performanya teman-teman. Dan cukup lambat ketika saya coba untuk membuka menunya. Oke, masih loading terus, menu tidak terlihat teman-teman ya, daftar aplikasi tidak terlihat. Nah, baru keluar teman-teman. Ini dulunya pakai memory card teman-teman. Di sini ada aplikasi Grab, dia terpasang di kartu SD, ada logo kartu SD-nya di kanan bawah. Dan ini juga ada Instagram teman-teman yang sebelumnya dipasang di kartu SD. Oke, saya akan melihat-lihat bagaimana performanya. Mengenai mesin yang saya gunakan, saya mendapatkannya di toko online seharga kurang dari 80.000 teman-teman, hanya 70 sekian ribu. Jadi tidak sampai 80.000 dan itu pun gratis ongkir. Jadi lumayan teman-teman ya untuk sebuah smartphone sumbangan, meskipun mesinnya mati, namun hanya perlu biaya 80.000 untuk menghidupkannya kembali.
Dan bisa kalian lihat di sudut kanan atas itu teman-teman, ada foto profil pemilik sebelumnya. Itu artinya smartphone ini sudah terhubung dengan akun Samsung teman-teman. Saya tidak tahu sandinya, dan di sini ada banyak akun email lainnya teman-teman ya. Saya akan menghapusnya satu-satu. Saya akan menghapus email-email ini teman-teman. Jadi jika tidak dihapus nanti dia akan terkunci ketika di reset teman-teman ya. Saya akan menghapusnya satu persatu. Oh, ternyata yang punya Lia namanya. Oke, saya akan menghapusnya satu-satu teman-teman. Jadi dengan menghapus email-email ini, saya menghindari kemungkinan factory reset protection milik Google. Tapi sayangnya saya tidak bisa menghapus akun Samsung punya Lia ini teman-teman, punya Lia Ayu. Saya tidak bisa menghapusnya karena saya tidak tahu sandinya. Bahkan ketika smartphone ini saya hubungkan ke jaringan tetap tidak bisa teman-teman ya. Sekali lagi karena saya tidak tahu sandinya. Jadi video saya akhiri sampai di sini teman-teman. Video saya akhiri sampai di sini. Saya akan menyambung pada video selanjutnya untuk langsung melakukan factory reset melalui recovery teman-teman ya, karena tidak bisa melakukan factory reset dari pengaturan sistem teman-teman. Sekali lagi karena saya tidak tahu sandi akun Samsungnya. Oke, kalau begitu terima kasih sudah mengikuti. Sampai jumpa pada episode yang lain dan assalamualaikum.